Oke. Yang ketiga, dalam hal nama orang tua calon murid terdapat perbedaan kartu keluarga tersebut dapat digunakan jika orang tua calon murid lain meninggal dunia, bercerai, kondisi lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Itu. Yang keempat, orang tua calon murid yang meninggal dunia atau bercerai dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan. Ini tadi sama, ya. Intinya kalau anak itu di dalam kakak tidak menyebutkan nama orang tua, didukung dengan dokumen lain yang mendukung hal tersebut seperti itu. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili. Keadaan tertentu bagaimana dimaksud pada ayat 5 meliputi bencana alam, bencana sosial. Ini sepertinya sudah tidak perlu diperhatikan itu, karena di Tuban dinyatakan tidak pernah ada kejadian bencana alam atau bencana sosial yang sampai data hilang dan lain-lain. Jadi yang dikeluarkan dulu buahnya yang buat surat keterangan domisili dari kelurahan dan lain-lain itu tidak berlaku, karena domisili juga harus dikeluarkan oleh kependudukan juga seperti itu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu minta surat dari kelurahan, dari RT, atau dari kecamatan itu tidak berlaku. Ya. Surat keterangan domisili sebagai dimaksud ayat 5 diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegasi oleh lurah, kepala desa atau pejabat tempel lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid. Cuma ini sebenarnya bukan di situ, Bu. Kemarin juga disampaikan domisili ini kalau surat keterangan dan lain juga dikeluarkan oleh Dukcapil. Lalu di Tuban juga dinyatakan tidak ada bencana alam dan sosial. Kemarin kita disuruh mengabaikan surat domisili yang kaitannya dengan hal tersebut. Seperti itu yang disampaikan. Calon murid telah berdomisili paling singkat 1 tahun sejak diterbitkan surat keterangan domisili, jenis bencana yang dialami dan lain-lain. Intinya Bapak Ibu siapkan di sini kakak, di mana kakak tersebut sudah ada nama putra putri panjenengan dan nama jenengan gitu. Oke, baca ini dari PowerPoint yang satu ini. Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili. Contoh, kakaknya lulus SMK, SMA, ya. Terus kan sekarang wajib pekerjaan itu harus dirubah. Setiap ada perubahan apa itu kan harus diajukan ke Dukcapil lagi untuk perubahan mulai sekolah dan lain-lain seperti itu. Ini artinya kan baru keluar, artinya kakaknya baru muncul kurang dari 1 tahun. Itu boleh digunakan, tapi kita paling aman lampirkan kakak yang lama gitu. Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili, dapat berupa penambahan anggota keluarga, pengurangan anggota keluarga, atau keluarga baru akibat hilang atau rusak. Dan hal terdapat perubahan data pada kurun keluarga harus disertakan kartu keluarga yang lama ini. Yang kedua, surat keterangan dinas dari kepolisian kalau itu hilang. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dalam melakukan verifikasi dan validasi data dalam kartu keluarga calon murid. Ya. Dinas terkait sudah saling koordinasi dalam pelaksanaan ini dari Dinas Pendidikan, Dukcapil, Kominfo, cuma sudah saling satu komando. Jadi kalau dilihat selain kita yang memverifikasi, itu di Dinas Pendidikan ada tim sendiri verifikasi. Kalau mereka merasa tidak cocok, kita di WA, sekolah di WA. Seperti ini kok belum loloskan itu, suruh membatalkan. Karena dicek apakah benar kakak itu asli apa tidaknya, Dinas Pendidikan bisa mengetahuinya karena sudah ada koordinasi dengan Dukcapil seperti itu. Ya. SMP pun juga punya kewenangan kalau merasa ada data yang diragukan bisa koordinasi dengan dinas menanyakan ke Dukcapil. Jadi hati-hati sekali dengan data yang kaitannya dengan kependudukan. Yang kedua ada jalur afirmasi. Di sini persyaratan jalur afirmasi bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu. Ini bagi yang menerima pasti sudah paham. Ya sudah paham, entah itu kartu-kartu bantuan dan lain-lain itu. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu berdasarkan data terpadu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, atau istilahnya DTKS gitu. Biasanya diperoleh dari dinas sosial. Tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional atau surat keterangan tidak mampu. Surat keterangan tidak mampu tidak diperbolehkan. Atau pakai
keikutsertaan program jaminan kesehatan KISYA, Kartu Indonesia Sehat, itu kan juga tidak juga. Persyaratan khusus pada jalur afirmasi bagi calon murid penyandang disabilitas harus memiliki kartu penyandang disabilitas atau surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis. Kalau poin A saya rasa di Tuban belum ada kartu penyandang disabilitas ini. Tapi kalau B kemungkinan bisa dari dokter atau dokter spesialis seperti itu. Ini jalur afirmasi. Ada dua jalur berarti dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas untuk jalur afirmasi. Silakan nanti yang memiliki kartu bantuan dan lain-lain bisa diserahkan ke ibu guru wali kelasnya masing-masing. Jadi bisa di-scan sebagai diikutsertakan jalur afirmasi seperti itu. Yang selanjutnya jalur prestasi. Ini ada perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Prestasi sekarang dibagi menjadi 3, yaitu prestasi akademik, prestasi non akademik, dan satu lagi keikutsertaan dalam organisasi sekolah, organisasi sekolah pramuka, ada. Tapi hanya satu kalau tidak salah. Itu hanya bisa mengeluarkan. Yang melakukan pendaftaran pada jalur prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh pemerintah daerah, melaksanakan studi atau dikurasi oleh kementerian. Satu, prestasi akademik, dan yang kedua prestasi non akademik. Prestasi akademik ini berdasarkan nilai raport pada 5 semester terakhir. Jadi nanti nilai raport putra putri panjenengan dari kelas 4 semester 1 sampai kelas 6 semester 1 itu akan dirata-rata Bapak Ibu. Dirata-rata diambil 3 terbaik. Ya 3 terbaik itu yang main ini. 3 terbaik untuk masuk jalur prestasi raport seperti itu. Jadi yang dilihat dari kelas 4 sampai dengan kelas 6 semester 1. Yang semester 2-nya tidak. Yang kedua, prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi atau bidang akademik lain. Ini mungkin yang pernah ikut lomba-lomba MIPA dan lain-lain itu. Nah, yang kaitannya dengan teknologi, riset, inovasi. Dan yang dilaksanakan oleh dinas atau instansi pemerintah. Yang dilaksanakan oleh di luar itu tidak diakui. Contoh, kemarin di setiap tahun ada festival literasi. Nah, itu hanya mengetahui dinas pendidikan. Yang pelaksananya kan Jawa Pos. Yang mengetahuinya tak ada tanda tangan kepala dinas juga di situ. Kalau tidak salah sertifikat piaganya dulu. Tapi tidak tahu yang dulu pernah kita dapat itu juara 1 itu ada tanda tangan kepala dinas juga. Tapi pelaksananya bukan dinas pendidikan, tapi di luar instansi pemerintah. Itu tidak dapat digunakan untuk pendaftaran. Contoh, sering juga GO juga melaksanakan. Nah, tapi pelaksananya GO. Dinas pendidikan biasanya hanya merekom untuk mengikuti. Nah, itu tidak dapat digunakan. Yang bisa digunakan yang kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau dinas di bawah pemerintah. Contoh, karate atau silat yang di Kodim atau di Kodim ya, karate ini. Nah, itu boleh karena masih di bawah instansi pemerintah. Situ. Boleh dinas olahraga dan pemuda itu juga boleh seperti itu. Intinya di instansi pemerintah, bukan yang melaksanakan, bukan dari event organisasi yang lain seperti itu ya. Yang keempat, prestasi non akademik berupa pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intrasekolah dan organisasi kepanduan di satuan pendidikan. Kalau di SD tidak ada OSIS itu, adanya ya kepanduan. Kepanduan ini kemarin dari Pak Denny, pengawas SMP itu menyatakan katanya ketua dari pramuka ya satu sekolah gitu. Tapi ya mau tak bantah juga, sesi tanya jawabnya minim hari Jumat mau pulang. Kan di CSD itu tidak ada ketua pramuka dari siswa, adanya ya ketua gudeg sama ketua gugus ya, seperti itu. Paling bisa ya dengan ketua DKG kemungkinan besar ya. DKG nggak bisa digabung. Kalau SD Kristina itu yang buat itu dari pramuka siaga Garuda itu. Mestinya apa? Nah, kalau SMP, mau SD
penggalang saja itu aja baru ramu. Praktek terapnya kan di SMP. Ya. Berarti tetap nggak ada. Seperti itu. Tidak ada peluang. Tidak ada. Kalau kita mau kasih satu anak itu semua aktif kok anggota dewan kayak sake yang adil berarti Pak. Iya. Iya Bu, artinya memang tidak ada organisasi OSIS tidak ada, mungkin SMP yang bisa mengeluarkan. Organisasi panduan itu kalau hanya satu juga tidak bisa. Kalau Pramuka Garuda itu juga tidak sebagai kepengurusan. Pramuka Garuda kan keterlibatan penempuan ya, tidak sebagai pengurus seperti itu. Nah seperti itu, jadi kepramukaan ini mungkin tidak bisa dikeluarkan. Kalaupun dikeluarkan sekarang katanya juga mau diruntut. Benar-benar SK itu sudah dikeluarkan 1 tahun yang lalu atau baru dibuat. Noteland sama buku agendanya disuruh melampirkan juga sampai sejauh itu oleh Kak Pertoyo. Ya seperti itu Bapak Ibu. Kapan mulai Kak? Yang berprestasi di bidang seni ini banyak, mungkin siswa Ronggonya banyak yang dapat di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga dan bidang non akademik lainnya. Ini mungkin banyak silat, terus renang, banyak, terus seni tari dan lain-lain. Kejuaraan kemungkinan besar banyak siswa-siswa kita yang punya. Silakan nanti diaturkan ke ibu wali kelas 6. Oke. Yang kelima, ketentuan kurasi dikecualikan untuk nilai rapor dan pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intrasekolah dan panduan dan satuan pendidikan. Terus jalur prestasi, ini jalur prestasi. Bukti atas prestasi rapor disertai dengan surat keterangan peringkat nanti dari sekolah yang membuatkan Bapak Ibu. Sertifikat piagam prestasi ini harus dikumpulkan, difotokopi rangkap 2, disertakan kakak asli, besok tanggal 14 dibawa ke dinas. Boleh orang tua sendiri atau perwakilan dari sekolah. Yang informasi yang paling bagus gitu, dengan kumpulkan di sekolah, nanti biar sekolah yang memverifikasikan, mengajukan ke dinas pendidikan. Karena biasanya orang tua di sana kok banyak juga yang ditegur sekolah seperti itu. Tapi secara aturan boleh orang tua atau secara kolektif sekolah. Yang ketiga, dokumen penetapan kepengurusan organisasi. Ini kita tidak bisa berikan. Dokumen lain terkait prestasi. Ya ada. Bukti atas prestasi ditentukan oleh paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru. Berarti boleh sertifikat itu kelas berapa? 4 semester 2 gitu. Semester 1 juga sudah lebih dari 3 tahun gitu. Di semester 2. Ya seperti itu, kelas 4 ini. Tanggal pendaftaran intinya di tanggal sertifikatnya dilihat saja dengan tanggal pendaftaran, bukan per 1 Julinya, tapi sesuai tanggal pendaftaran. Dengan nanti ada tanggal-tanggal prestasi tanggal berapa. Pemerintah daerah menetapkan bobot nilai atas raport, pengalaman pengurusan dan lain-lain, prestasi di tersen dan lain-lain. Nanti saya lihatkan yang penting. Selain penetapan bobot nilai, pemerintah daerah dapat menetapkan bobot nilai atas hasil tes berstandar. Pembobotan tidak dilakukan berdasarkan peringkat akreditasi satuan pendidikan. Ini perpindahan tugas, surat penugasan, surat keterangan pindah domisili. Prestasi mungkin. Lalu prestasi yang boleh digunakan tingkat apa? Yang boleh di tingkat kabupaten. Iya, tingkat kecamatan belum boleh. Prestasi yang boleh digunakan yaitu prestasi di tingkat kabupaten. Mengingat pernah dulu sekali itu prestasi kecamatan dibolehkan, ternyata muncul banyak sertifikat yang banyak sekali lain-lain. Seakan-akan ada kegiatan di kecamatan dan lain sertifikatnya banyak. Dan untuk mengecek dari kegiatan tersebut, kabupaten kesulitan. Keabsahan sertifikat itu benar atau tidak kesulitan. Jadi sertifikat yang boleh digunakan yaitu tingkat kabupaten. Minimal tingkat kabupaten. Berlaku paling. Seperti itu. Akhirnya sertifikat. Sekarang jalur mutasi. Mutasi atau perpindahan tugas orang tua. Surat penugasan dari instansi, lembaga atau perusahaan yang bekerja oleh orang tua. Jadi boleh tidak hanya anak pegawai negeri, tapi yang dari perusahaan juga boleh mengajukan jalur mutasi.
Tak kira Yang penting ada kira surat tok. penugasan dari instansi, lembaga atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua tersebut. Surat keterangan pindah domisili orang tua atau calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Jadi selain surat petugas, surat pindah tugas, dan juga dilampirkan surat keterangan pindah domisili. Jadi gitu. 2 tahun lalu. Jadi tidak hanya itu. Surat penugasan instansi, lembaga, perusahaan yang mempekerjakan orang tua paling lama 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Jadi 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Surat mutasinya. Oh, yang main baik paling iso. Pak, saya pindah tugas dagang di Tuban, boleh? Nggak boleh, karena ada instansinya. Oke. Ini sumring. Dulu sumring yang seperti itu. Rumahnya rengel, nah jualannya di pasar baru. Nah, tetap tidak tugas jualan di pasar baru. Kenapa di pasar? Tidak ada instansinya. Kalau dari swasta, speaker. iya. Seperti itu. Surat penugasan orang tua sebagai guru. Yang kedua, anak guru. Ini spesial. Anak penjaga nggak boleh. Iya, ini kenapa seperti ini? Diskriminasi kemarin itu. Anak guru boleh. Jadi kalau ibunya atau ayahnya bekerja di sekolah tersebut, ada yang mungkin di sini jadi guru di SMP 3 atau SMP 1 seperti itu, otomatis anaknya bisa melalui pendaftaran jalur mutasi. Seperti itu. Anak guru tersebut. Anak TU nggak boleh. Anak TU, anak penjaga nggak boleh. Anak guru khusus anak guru. Surat penugasan orang tua bener-bener anak loh, betul ponaan. Ini sebenarnya pakai itu ponaan saya Pak. Dulu saya ngada di situ loh, ya biar Pak. Sebenarnya saya dapat seperti itu sampai gitu. Iya gitu. Jadi yang mengikuti aturan kadang kita ya dijodak sama senior-senior kita. Surat penugasan orang tua sebagai guru dan kartu keluarga. Ini syaratnya untuk jalur mutasi. Ini yang daftar sekolah yang tanpa ini ketentuan dulu, tidak harus pakai aturan tadi. Karena di sini sifatnya mondok, ya, mondok atau asrama. Kalau yang ini tidak harus mengikuti aturan-aturan tadi. Boleh ambil peserta didik sebelum pelaksanaan PPDB pun boleh. Tidak harus berdasarkan zona dan data yang lain-lain tadi. Yaitu Islam Terpadu, Khairunnas, Muhammadiyah dan lain-lain. Ini boleh. Karena sifatnya mondok, menetap di sekolah tersebut. Pelaksanaan PMB, nah ini Bapak Ibu, perbedaan zonasi sama domisili di sini. Kalau zonasi itu diambil, kalau domisili yang sekarang itu diambil pertama 0,5 km dari sekolah tersebut, lingkar sekolah tersebut, setengah kilo dari lingkar sekolah tersebut yang diutamakan yang utama. Nah, jika sudah tuntas 1 km tersebut tepatnya masih kurang, diambil lagi yang wilayah penerimaan 2, yaitu yang sesuai KK wilayah tersebut yang diutamakan, wilayah KK tersebut. Kalau yang berkaka dari wilayah tersebut kok sudah masuk semua dan pagunya masih kurang, baru pakai penerimaan sistem yang ketiga, yaitu istilahnya penilaian di mana calon murid baru berada di luar penetapan wilayah 1 dan penetapan 2, atau di luar wilayah Kabupaten Tuban, atau yang di luar Kabupaten Tuban. Itu baru yang sistem yang ketiga. Mungkin nanti aplikasinya ada sistem pensekoran tersendiri terkait dengan aturan ini 1, 2, 3. Jadi ada skor masing-masing. Ya, ini hampir secara manual kita tahun 2000 berapa pernah pakai sistem ini. Yang Robo Mulyo kita pakai skor 900, di bawahnya berapa itu. Dulu pernah kita pakai manual seleksi, manual itu pakai sistem ini. Ini dipakai yang di Kabupaten sebelumnya. Penetapan wilayah 3 diprioritas bagi calon murid baru yang bertempat tinggal sesuai KK atau surat keterangan dosen di wilayah Kabupaten Tuban. Sistem yang ketiga ini kalau ada di luar Kabupaten Tuban yang ditamakan yang memang KK Tuban. Contohnya ini yang suara yang terjadi di daerah yang dekatnya Babat, ya, Widang ataupun Tini. Itu kan anak-anak Babat yang daftar ke sekolah yang terdekat di situ. Itu yang diutamakan ya tetap KK yang Tuban, ya, ke Widang atau mana itu. Seperti itu. Selanjutnya wilayah penerimaan murid baru sama.
Bedanya SD ini mungkin bisa untuk panduan Bapak Ibu ke tetangga atau punya adik yang mau didaftarkan di SDN Rondo 1. Iya Bu ya. Atau tetangga yang mau didaftarkan Rondo 1. Iya Bu ya. Iya lah. Serang rasanya Rondo ya. Enak tuh Bu ya. Enak toh. Apa kirain? Tahun apa berarti? Aku udah tahu setelah lulus baik kan kirain. Enak ya Bu ya. Tujuan Bu. Enak tuh Bu. Enak Bu. Oh, sampai 3 di sini. Pernah ada yang 5 atau 6 di sini ya. Saya ngentri itu begitu putranya yang baik di sini semua. Pak Komite itu 4 kalau tidak salah di sini sudah 4. Iya, Pak Komite. Iya. Iya. Dan keduanya urusannya jadi. Banyak yang ada yang di Kementerian Keuangan kemarin tak legalisir. Ada yang di mana putranya Pak Darto, guru saya STM. Itu juga ada yang di sana juga. Seperti itu. Bedanya kalau SD itu prioritas pertamanya itu masih memprioritaskan ada usia gitu. Kalau SMP jarak, bedanya itu. Wilayah SMP ini sama Bu, jarak udara titik koordinat sekolah dengan tempat tinggal calon murid baru, penerimaannya di mana calon murid baru berada di luar penempatan 1, berada di luar wilayah Beban. Sama. Bedanya tadi, kalau SMP prioritasnya di mungkin skor yang tertinggi berdasarkan jarak terdekatnya dulu, baru ke usia. Kalau SD itu usia dulu, baru jarak, seperti itu. Persyaratan khusus ini sepertinya tidak perlu saya sampaikan karena hanya untuk beberapa sekolah saja. Ini tidak ada yang di Kabupaten Tuban, tidak ada yang di Kecamatan Tuban. Ini mungkin karena dekat dengan kabupaten lain dan lain-lain seperti itu. Atau sekolah di situ tidak ada SMP lain, SMP-nya hanya 1 gitu mungkin itu. Ini ada pembagian murid gitu. Daya tampung setiap jalur ada perbedaan dari tahun yang kemarin. Jalur domisili 80%, keluarga kurang mampu 12%, penyandang disabilitas 3%. Jadi jalur afirmasi 15%. Jalur prestasi ini untuk SD tidak ada jalur prestasi. Terus jalur mutasi 5%. Oh ini sama, kalau SD sama. Yang SMP yang beda. SMP jalur domisili 45%. Ada pengurangan di jalur domisili sepertinya guys. Jalur afirmasi ada 20% keluarga kurang mampu, 7% dari penyandang disabilitas. Terus jalur prestasi bidang akademik nilai rapor 6%, kejuaraan 6%. Terus non akademik kejuaraan 10%, organisasi 2%, hafalan 6%, hafalan 2 juz. Konten. Ini juga tanggal 14 kalau ada. Tanggal 14 di tes di sekolah yang dituju. Kalau hafalan Al-Quran. Ya, ada rekomendasi dari sekolah yang dituju nanti kalau sudah tes. Mutasi pekerjaan 3%, anak guru 2%. Sangat kecil, anak guru hanya 2%. Sudah, pembentukan panitia dan lain-lain tidak perlu. Alur pelaksanaan tentang pendaftaran jalur, pendaftaran nomor dan seterusnya hingga daftar ulang. Ini kalau dulu kami berani berbicara semua akan difasilitasi sama ibu-ibu guru atau tim dari PPDB SDN Rondo 1 Bapak Ibu. Tapi sekarang saya tidak berani bicara karena ternyata tahun kemarin itu ada SMP yang meminta orang tua sendiri untuk daftar ulang gitu. Jadi kami tidak berani bicara nanti yang mendaftar ulangkan gurunya atau enggak, karena sesuai permintaan dari SMP-nya. Kalau dulu semua ini ibu-ibu guru kelas 6 itu berat banget kalau sudah gini mikiri putra putri jenengan, apalagi kalau anaknya juga mendaftarkan sekolah juga gitu, mikirnya kan data yang harus diupload, data-data itu di-scan semua. Jumlah kalau kita sedikit gitu ya enteng, tapi jumlah kita 82 tahun ini kelas 6 itu di-scan semua, mulai akte kakak dan lain-lain, disiapkan berkasnya, terus ngetiki titik koordinat. Bentar lagi nanti saya sampaikan foto titik koordinat. Lalu mendaftarkan masih mantau, keterima gak mikir anaknya, sampai gak keterima gitu.
Enggak. Jadi berat. Kok sudah mendaftarkan keterima, senang Bu, tapi nggak senang. Riwari daftar untuk SMP telu, daftar SMP loro, daftar ulang tuh, sungguhnya. Ada yang belum sampai ke Semanding. Jadi daftarkan ke Semanding juga seperti itu. Itu kita guru tugasnya juga mendaftarkan juga. Yang tahun ini kami tidak tadi menjamin karena sekolah-sekolah tertentu meminta orang tua datang sendiri. Semisal yang sering itu SMP 1, tahu gitu. SMP 1 itu daftar ulang harus orang tua datang sendiri. Karena seperti itu. Nanti dibicarakan dengan guru kelasnya aja. Tapi sejauh ini sangat dulu tak adakan biar pengeluarannya ya Mbak. Tapi ternyata di guru kelas agak tidak. Jadi wis janji awak dhewe sing daftar itu. Saya kan gitu kan, bilang pengeluaran di daftar dhewe katanya sudah tak itu. Terima kasih Bu sama guru. Itu tangan Bapak Ibu. Iya. Daftar ulang, lalu pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru, cara terbuka dan lain-lain ini Bapak Ibu ya. Ini akses pendaftaran biar kami dari sekolah. Karena kalau Bapak Ibu ingin daftar sendiri, karena sifatnya online, Bapak Ibu guru bisa akses dan daftar sendiri sebenarnya. Tapi harus buat surat pernyataan yang harus diserahkan ke sekolah. Jadi kalau ada apa-apanya dengan anak tersebut tidak menyalahkan sekolah. Seperti itu. Iya, silakan. Mau didaftarkan sendiri, mau dipantau sendiri silahkan, tapi harus buat pernyataan ke sekolah. Iya, dia didaftarkan sekolah. Ini Bapak Ibu jelas dokumen yang diunggah ini domisili, kartu keluarga, ijazah, SKL, akta kelahiran, titik koordinat. Jadi nanti kami dari sekolah minta foto yang ada titik koordinatnya. Lalu afirmasi, kartu keluarga, surat keterangan domisili, ijazah, akta kelahiran, kartu keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu, surat pernyataan dari orang tua, nanti ada formnya kita berikan, surat keterangan dokter atau psikolog penyandang disabilitas, titik koordinat dari domisili. Ini yang afirmasi. Yang prestasi, kartu keluarga, ijazah, surat rekomendasi kepala sekolah nanti kita buatkan, surat keterangan peringkat nilai rapot kita buatkan, piagam kejuaraan yang sudah divalidasi ini dari dinas pendidikan, nanti jenengan kumpulkan aja piagam kejuaraannya, surat keterangan lolos uji kompetensi dari kepala sekolah, ini yang ikut jalur Al-Quran itu nanti tanggal 14 putra putri panjenengan ke sekolah yang dituju di tes di sana, terus dapat surat dari kepala sekolah yang menguji tadi. Sekarang ketua organisasi kepanduan yang sudah divalidasi ini kalau yang pramuka tadi, dan foto titik koordinat sudah jelas. Mutasi, kartu keluarga, surat keterangan pindah, domisili, ijazah, akte, surat penugasan, titik koordinat jelas seperti tadi. Sudah ya? Sudah, ini perlu apa dulu? Seleksi calon murid baru berdasarkan pada persyaratan usia. Untuk SD berdasarkan usia di wilayah penerimaan. Yang ini seleksi calon murid kelas 1 SD tidak berdasarkan pada hasil tes kemampuan membaca dan lain-lain. Itu sudah lama tidak pernah dilaksanakan. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terdapat kemasan dokumen, calon murid dinyatakan tidak lolos seleksi. Sudah jelas Bapak Ibu, yang penting nanti tahu apa persyaratannya, jangan lengkapi, koordinasi dengan guru kelasnya gitu. Nah ini prioritasnya seperti sudah saya sampaikan di depan. SD itu usia baru jarak, kalau SMP jarak dulu baru ke usia, seperti itu. Ini kalau domisili. Kalau daftar mana? Ini sudah jelas ya, seperti yang disampaikan di awal. Ini pensekoran, ini bisa diperhatikan Bapak Ibu. Saya enaknya anak saya daftarkan jalur prestasi raport, apa prestasi kejuaraan yang pernah dimiliki. Ini Bu, bobotnya seperti ini. Peringkat 1 bobotnya 200, peringkat 2 175, peringkat 3 150. Lalu kalau kejuaraan akademik, kalau kabupaten 150,
Kalau provinsi 250, nasional 350, internasional 450. Kalau itu yang kejuaraan berjenjang, contoh OSN, jadi ada tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, atau FL2SN ya, atau FL2 sekarang 3 gitu, FL3SN gitu, 3 sekarang gitu. Atau yang istilahnya berjenjang, menang di kabupaten, dikirim lagi ke provinsi, dikirim lagi ke nasional, itu persekorannya yang ini 150, 250, 350, dan 450. Yang tidak berjenjang biasanya lomba-lomba Diknas yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, itu 50, 150, kalau nasional 250, internasional 350. Nah, tinggal Bapak Ibu perhatikan kira-kira nanti tak pilih yang mana. Biasanya ada yang sertifikat dia juara di lomba-lomba, tapi juga di kelas dia juga peringkatnya juga bagus, peringkat 1, 2, 3. Diperhitungkan nanti pupuknya yang mana. Dan ini juga Bapak Ibu perlu kami sampaikan, Bu, itu peringkatnya dia daftar pakai kejuaraan, padahal dia di peringkat dia peringkat 1, Bu, yang diganti Bu, yang 1 diganti loro diganti telu, loro diganti naik ke atas gitu, yang 2 jadi peringkat 1, yang 3 jadi peringkat 2, yang 4 jadi peringkat 3. Itu tidak boleh Bapak Ibu ya, jadi maafkan kami ya. Kami jadi walaupun yang 1 tidak memanfaatkan peringkat dari nilai rapot, itu tidak bisa digantikan dengan anak yang lain. Jadi sesuai itu, karena apa? Tidak hanya kita mencantumkan nama anak tersebut, tapi rekapan nilai dari 1 kelas itu harus dilampirkan. Jadi kelihatan kalau anak itu nanti ini peringkat 4 atau jadi peringkat 3 dengan alasan tadi mendaftar dengan sertifikat kejuaraan, itu tidak boleh. Iya. Seperti itu tidak boleh. Prestasi non akademik ini berjenjang sama Bu, seperti tadi kabupaten 150, 200, 300, 450. Tidak berjenjang 50, 150, 250, 350. Nah, pengalaman organisasi juga ketua dalam medali panduan ini tidak ada. Bukti diperoleh dari surat keterangan KS selaku ketua majelis itu dan telah divaluasi oleh Dinas Pendidikan. Bobot prestasi hanya 50 kalau organisasi. Iya. Tapi kembali ke sini mungkin. Ini rapor ini skornya ini, tapi khawatir saya kalau semua sekolah mengirimkan rapor dengan skor sama ini, otomatis ada kesamaan. Pasti dari pihak sekolah yang ingin menerima itu langkah kedua pasti melihat jumlah nilai di rapor putra putri panjenengan. Jadi spekulasinya ini harus benar-benar dipikir untuk peringkat rapor. Ya. Karena kita tidak tahu nilai di SD lain itu minimal berapa, itu kita tidak tahu. Ya. Kalau tidak punya prestasi di kejuaraan, silakan ini dimanfaatkan. Toh nanti kalau tidak lolos di sini bisa ikut jalur zonasi. Ya, tetap dimanfaatkan. Tapi kalau punya 2 tadi, benar-benar harus diperhitungkan. Kira-kira nilai anak saya aman nggak gitu? Kalau masih ada 70 gitu, walaupun peringkat 1, 2, 3 harus kalau punya sertifikat kejuaraan mesti pakai kejuaraannya. Kalau saya ya, menurut saya. Karena nanti kalau masih ada nilai 70 di rapor tersebut, khawatir saya SD yang lain itu minimal nilainya sudah 90. Khawatir saya seperti itu. Iya, jadi harus benar diperhitungkan, dipikir betul-betul. Jadi tidak menyesal kok sertifikat juaranya pada saya pakai. Itu Bapak Ibu. Ini non akademik sama, pensekorannya juga sama. Oke. Lanjut deh. Ini satu juga. Sengaja itu biar besar ini.
Hafalan juz ini dibuktikan diuji kompetensi dilakukan oleh panitia FEB sekolah yang bersangkutan, sekolah beliau sudah dikira lulus dan lain-lain. Jelas ini intinya pokoknya tanggal 14 kalau siap nanti diantarkan oleh Bapak Ibu guru di sini atau panitia yang dibentuk oleh sekolah ke sekolah yang dituju untuk mengikuti tes hafalan Al-Quran. Ini minimal tingkat kabupaten dengan prestasi yang diperoleh minimal juara 3. Kalau prestasi kejuaraan minimal juara 3 tingkat kabupaten. Dapat diikuti oleh peserta dari seluruh kalangan, non diskriminasi. Lomba kejuaraan yang berjenjang tidak berjenjang, boleh berjenjang, boleh tidak berjenjang. Lomba kejuaraan yang menunjukkan kompetensi diri yang berjenjang dilakukan oleh pemerintah pusat daerah. Diambil dari lembaga lain di bawah naungan pemerintah. Prestasi tim dan atau wakil satu sekolah di dinas diperhitungkan sama dengan prestasi orangan dan ketentuan semua anggota tim tercantum dalam sertifikat kegiatan kejuaraan. Ini kalau satu tim, contoh juara lomba bola voli, nah itu tercantum semua namanya. Terus juara-juara yang istilahnya tim sepak bola juga masuk dalam. Sertifikat piagam prestasi kejuaraan harus tercantum nomor registrasi dan panitia penyelenggara lomba kejuaraan. Gak usah diperhatikan Bapak Ibu. Yang penting dengan punya sertifikat atau piagam di bawah kita verifikasikan ke dinas pendidikan yang menentukan dinas pendidikan ini. Ya, sertifikat piagam prestasi kejuaraan akan digunakan untuk mendaftar harus mendapat validasi sertifikat atau piagam dari dinas sesuai jadwal yang ditentukan. Tanggal 14, 15. Semula tanggal 13, 14, tapi tanggal 13 cuti bersama akhirnya diubah tanggal 14, 15 untuk validasi piagam atau sertifikat kejuaraan. Iya. Ini gelombang 1 domisili afirmasi prestasi mutasi, gelombang 2 jalur domisili non WPK. Ya, hanya dapat memilih satu jalur pendaftaran nasional di wilayah penerimaan, jalur afirmasi, jalur prestasi atau jalur mutasi. Hanya dapat mendaftar dengan satu pilihan sekolah. Jalur afirmasi hanya satu pilihan, tapi kalau jalur domisili dari WPK hanya dapat mendapat dengan satu pilihan sekolah yang sudah ditentukan. Calon warid dari jalur domisili yang berasal dari luar tidak dapat mendapat di jalur domisili WPK. Jalur murid baru jalur domisili non WPK dapat mendapat 2 pilihan sekolah. Bapak Ibu boleh daftar 2 sekolah nanti. Pilih 2 sekolah. Ini yang harus dibawa untuk dilengkapi persyaratannya. Nanti jelas yang tadi Bapak Ibu yang sudah bawa kita aja, nanti Bapak Ibu guru kelas yang akan menyampaikan. Ini pengumuman penetapannya. Nah ini yang harus diperhatikan dari itu. Walaupun ini online, pendaftarannya online, ya. Tapi Bapak Ibu, penetapan diterimanya itu offline. Jadi Bapak Ibu jangan terkecoh tampilan yang ada di website pendaftaran. Dulu pernah itu posisi anak sudah di nomor 3 atau nomor 2 di SMP 3 seperti itu. Delai sore itu anak tersebut bilang, bingung, terus bingung gitu. Ya. Kita telepon ke operator SMP 3 tidak nyambung. Kita tanya ke ini pengawas juga tidak bisa memutusi, mau ditanyakan ke kepala sekolah SMP dulu sampai itu. Nah, ternyata ada permasalahan di sistem ini. Jadi Bapak Ibu jangan kaget. Kita juga mikir sudah didatangi guru wali murid, kita cari yang terkait tidak bisa. Saya baru dapat terhubung dengan operatornya pas maghrib. Pas maghrib mau pulang, mereka di lab komputer baru bisa terhubung dengan operator SMP 3. Ternyata ada sistem yang salah. Ada foto titik koordinat itu beda sekolah, beda rumah, tapi titik koordinatnya sama, temuan seperti itu. Jadi kita harus perbaikan sistem terlebih dahulu. Baru setelah itu jam 1 malam itu baru kelihatan posisinya kembali lagi. Nah, seperti itu. Jadi pokoknya nanti apapun yang terjadi Bapak Ibu bisa akses lihat data putra putri pelajaran di website, tapi jangan panik, sampaikan, ditanyakan ya ke wali kelasnya seperti itu, karena ini main jaringan seperti itu sistem.
kita kadang senang gitu dan lain hilang data anak. Nah ini mulanya penetapan murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah pendidikan dan ditetapkan mulai keputusan kepala satuan pendidikan. Jadi nanti ada surat edaran siapa yang diterima di sekolah tersebut. Itu online tapi hasilnya offline. Iya. Berdasarkan keputusan kepala sekolah, tidak berdasarkan yang tampil di situ seperti ini. Selain pengumuman calon murid yang dinyatakan lolos seleksi, pemerintah daerah wajib mengumumkan calon murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi. Seperti itu. Dipantau di daerahnya aja. Pemerintah daerah juga melakukan penyaluran calon murid dinyatakan tidak lolos seleksi ke satuan pendidikan. Ini biasanya kalau SD itu sore kami dapat telepon dari dinas pendidikan. Masih kosong ya pakunya terpenuhi apa tidak? Ini ada yang belum dapat sekolah gitu. Seperti itu dari sini. Tolong diterima seperti itu. Jadi kalau ada yang tidak dapat sekolah gitu, mereka datanya ke dinas pendidikan akan ngecek di wilayah yang diinginkan, nanti di situ masih ada sekolah yang pagunya kurang atau tidak, nanti disarankan. Tapi ya tentu tidak boleh pilih-pilih sekolah. Umpama yang kosong yang di daerah SMP Palang ya berarti kalau mau SMP negeri ya ke Palang gitu, terus Semanggi gitu, seperti itu. Ya. Daftar ulang oleh calon murid yang telah diterima di satuan. Daftar ulang dilakukan oleh calon murid yang telah diterima di sekolah satuan. Nah ini Bu, daftar ulang dilakukan oleh murid gitu. Iya. Karena untuk apa? Untuk memastikan status sebagai murid pada soal pendidikan dan lain-lain. Ini boleh. Tapi biasanya kalau SMP 2 itu mintanya kolektif dari sekolah yang mendaftar ulangkan. Iya nanti ditunggu saja karena beda sekolah itu kadangnya beda dengan yang ditulis di sini. Keinginannya sendiri. Dulu daftar ulang sudah ditentukan harus bawa ini sama juknis, tapi pihak sekolah mungkin ada kurang percaya disuruh hal lain lagi. Jadi walaupun di sini tulisan seperti ini, nanti dilihat saja dari informasi masing-masing sekolah yang dituju. Ini dilarang tapi tidak ada pasti belum terpenuhi. Larangan pungutan sumbangan, larangan lain dan lain-lain. Ini itu sudah paham betul seperti ini. Ya, jadi sekolah jadwalnya ini Bapak Ibu. Validasi tanggal 14 sampai 15. Ya, yang punya sertifikat mohon dikumpulkan beserta fotokopi 2 lembar. Jadi fotokopi 2 lembar, sertifikat asli sama KK asli. Ya, ini nanti tanggal 14 sampai tanggal 15 itu kita bawa ke dinas pendidikan. Lalu yang mau jalur hafalan Al-Quran juga tanggal 14 sampai 15 Mei 2025. Ini silahkan ajukan ke wali kelasnya, nanti bisa diantar ke sekolah yang ingin dituju. Contoh mungkin di SMP 1, SMP 3, nanti putra-putri panjenengan akan diantarkan ke sana untuk mengikuti uji kompetensi jalur prestasi hafalan Al-Quran. Yang kelima, simulasi aplikasi. Ini kami yang di sekolah nanti mencoba aplikasinya gitu. Yang keenam, pendaftaran SPMP gelombang 1. Jalur afirmasi tanggal 20 sampai tanggal 22 Mei. Jalur afirmasi ini yang tadi mulai dari kartu tidak mampu, disabilitas tanggal 20 sampai tanggal 22 Mei. Ini yang kemarin mengakibatkan kita menunda perpisahan gitu. Ini tanggal 20 ini maksudnya perpisahan gitu. Tanggal 5. Oh bukan yang ini. Tanggal 5 Juni. Oke. Terus mutasi prestasi dan wilayah penerimaan khusus ini tanggal 20-22 Mei. Ini kerja ekstra Bapak Ibu. Informasi sosialisasi telat. Dulu kita bulan Maret itu biasanya sudah minta foto. Kita sudah rekap, sudah nyekaini data. Hari ini biasanya kita mengumpulkan bagi belangko. Bapak Ibu tentukan pengen sekolah di mana. Nanti kita bagikan belangko. Bapak Ibu memilih siswanya mau didaftarkan di mana. Nah, ini karena sosialisasinya mepet, tanggal setelah liburan besok ini sudah ada
validasi piagam. Ini harus kerja ekstra kita. Terus prestasi dan lain-lain juga sudah dari sini. Lalu pengumuman SPMB gelombang 1 ini tanggal 27 Mei. Yang ikut afirmasi dan lain-lain prestasi juga 27 Mei. Ini logo, ini sudah data prestasi 27 ketompo logo bagi kita. Oke, wis pernah mikirin domisili. Karena domisili ini juga saingannya berat, apalagi kalau sekolah yang dituju sekolah-sekolah favorit terutama SMP 1 Bapak Ibu. Itu hotel banget. Foto kurang berapa jarak dari rumah itu suruh ulangi foto lagi. Nah, kita kan tidak bisa ngecek sampai sedetail itu hasil foto jepretan kita itu. Itu sampai seperti itu yang SMP 1. Mintanya ke hotel banget gitu. Mulai gitu. Jadi bulan balik kita ditolak untuk perbaikan data yang di SMP 1. Sangat detail, sangat perfect dia untuk menyeleksi data siswa itu. Nomor 8 daftar ulang SMP gelombang 1 ini 27-28 secara luring di luar sekolah dan memang menunjukkan dokumen asli yang diunggah. Nah, ini persyaratan biasanya hanya menunjukkan dokumen asli, tapi dari pihak sekolah kadang minta persyaratan yang lain-lain, mengisi belangko dan lain-lain seperti itu. Yang ke-9 pendaftaran SMP gelombang 2 jalur domisili. Ini Bapak Ibu yang banyak biasanya kita ini kerja ekstranya di sini tanggal 3 sampai 5 Juni. Kenapa kemarin tanggal 5 was? Pak kan bisa didaftarkan tanggal 3, tanggal 4. Enggak bisa Bu, pikirannya wali murid itu saya di burung pengumuman itu pikirannya saya di kelas Bapak Ibu guru kelas itu walaupun bukan muridnya. Burung minat dulu itu murid anaknya waktu pendaftaran masuk SMP itu sampai gak didaftarkan SMP, timbang mikirin anaknya mikirin muridnya didaftarkan MTS putranya. Nggih, putranya didaftarkan ke MTS. Padahal zonanya kalau saya hitung nggih. Persiapan masa pengelolaan lingkungan tanggal 11 tanggal 12 Juli ini sudah jadi tanggungan dari Bapak Ibu lagi karena sekolah SMP pasti hubungnya di orang tua, tidak lagi ke sekolah untuk MPLS ini. Awal tahun terakhir tanggal 14 Juli 2025. Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan 14-15. Ini Bapak Ibu jadwal SMP, ini SD, titip juga, tetangganya atau panjenengan juga, keluarga dan lain-lain. Silahkan Bapak Ibu. Ini SD, silahkan. Titip untuk tetangga dan lain-lain. Pendaftaran SPMB gelombang 1 afirmasi dan mutasi 23 Juni. Ini apa ini? Juni 23 Juni, tidak Juli ya, 2025. Lalu daftar ulangnya 23 sampai 24 Juni. Ini 23 ya seperti itu nih. Pendaftarannya 16 sampai 18, kemudian tanggal 23. Sudah ini afirmasi yang jalur domisili SD 28 Juni sampai 1 Juni kita nggak libur ini. Pendaftaran SMP terus pendaftaran SD kita buka sendiri juga, akhirnya libur semesteran bagi Bapak Ibu guru nggak libur. Ya seperti itu. Terus pengumuman gelombangnya 4 Juli 2025. Daftar ulangnya gelombang ini Bu jelas sudah. Daftar ulang ini dari SD. Ini TK kalau masih TK. Tapi TK tidak pakai ini biasanya daftar kapan saja diterima. Kan sudah waktunya penuh TK atau bulan-bulan ini. Sebelumnya sudah buka pendaftaran. Sudah Bapak Ibu ini selesai, nggih. Saya titip satu, nggih. Saya titip satu gini Bu, karena Bapak Ibu nanti bisa milih 2 sekolah. Pilihan 1 itu silahkan sekolah yang diinginkan yang di mana. Ya, sekolah yang diinginkan yang di mana. Yang sekolah 2, pilihan yang kedua, tolong komunikasikan, diskusikan dengan wali kelas. Karena apa? Khawatirnya kalau tidak seperti itu, hanya nuruti keinginan pribadi. Ya, kok gak keterima di SMP negeri? Ya, di SM yang pilihan 1 gak lolos, pilihan 2 juga tidak lolos. Gitu. Pilihan 1 terserah Bapak Ibu, pilihan yang diinginkan yang di mana.
Yang pilihan 2 nanti kalau pilihan 1 nggak lolos, pilihan 2 nanti tolong dikomunikasikan dengan wali kelasnya. Wis ora usah ngotot-ngototan. Saya punya pengalaman ngotot akhirnya nggih izin dewi. Ada dulu 2 tahun yang lalu merasa katanya punya tetangga orang dinas pendidikan. Katanya punya tetangga operator dari SMP yang dituju. Nah, seperti itu, bangga. Diusahakan sama guru kelasnya untuk pilihan yang 2-nya ini aja loh, Ma, karena biasanya pagu atau kuota dari SMP tersebut banyak gitu. Jadi kemungkinan besar walaupun jaraknya di luar kecamatan Tuban bisa keterima. Ngotot nggak mau, ya, karena itu. Dan lain malam hari itu pengumuman juga lolos gitu. Nggak lolos. Tapi untungnya saat itu saya punya teman yang di SMP 2, pagu SMP 2 itu masih ada kosong. Nah, kita ya telepon gitu, minta tolong nanti ketika pendaftaran offline untuk pemenuhan pagu itu boleh offline. Itu diprioritaskan. Itu diprioritaskan untuk murid saya itu satu tadi